mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Markus pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Markus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia. Renungan hari ini berjudul Injil di Tempat-Tempat Tak Terduga, ditulis oleh Adam Holz. Sahabat ODB, belum lama ini, saya berada di tempat yang sering saya lihat di film dan televisi, Hollywood, California. Di sana di kaki bukit Los Angeles, dari jendela kamar hotel, saya melihat tulisan besar berwarna putih itu berjajar dengan megah di lereng bukit. Lalu saya melihat sesuatu yang lain. Di kiri bawahnya ada sebuah salib. Saya belum pernah melihat itu dalam film manapun. Kemudian ketika saya meninggalkan kamar hotel, beberapa pelajar dari sebuah gereja lokal mulai membagikan kesaksian tentang Yesus kepada saya. Kita mungkin sering menganggap Hollywood sebagai pusat keduniawian, suatu tempat yang sepenuhnya bertolak belakang dengan kerajaan Allah. Namun jelaslah bahwa Kristus berkarya di sana, mengejutkan saya dengan kehadirannya. Orang-orang Farisi terus-menerus terkejut dengan kehadiran Yesus di tempat-tempat yang tidak mereka duga. Dia tidak bergaul dengan orang-orang yang pantas di mata mereka. Sebaliknya, Markus pasal 2 ayat 13-17 berkata bahwa dia meluangkan waktu bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Orang-orang yang hidupnya dianggap najis. Meski demikian, justru di sanalah Yesus berada di antara orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Lebih dari 2000 tahun kemudian Yesus masih terus menabur pesan pengharapan dan keselamatan darinya di tempat-tempat tak terduga. Di antara orang-orang yang paling tak disangka-sangka. Dia pun memanggil dan memperlengkapi kita semua untuk mengambil bagian dalam misi tersebut. Sahabat ODB, kapan Anda pernah menyadari bahwa Allah berkarya di tempat yang tidak terduga? Lalu perubahan apa saja yang mungkin perlu Anda buat agar Anda lebih terbuka terhadap gerakan Roh Kudus yang memimpin Anda ke tempat-tempat tersebut? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir bahkan di tempat-tempat yang sempat kuanggap tidak mungkin Engkau ada di sana. Terima kasih karena Engkau memanggilku untuk mengambil bagian dalam misimu. Amin.